Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan nikmat yang begitu banyak. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat yang lain. Dan tidak lupa pula salam salawat kita aturkan kepada Muhammad SAW yang mana dengan kita begitu senang insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nutrisi bagi hati supaya hati itu bisa hidup, bisa menggerakkan anggota tubuh yang lain untuk melakukan amalan-amalan soleh, apalagi di bulan Muharram, bulan yang penuh dengan keberkahan, sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, Abdul siyami ba'da Ramahum, Abdul salati ba'da Ramadan, Syahrullah al-Muharram. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah apa? Bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bahkan disebutkan di sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, siyamu yawma Ashura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya puasa pada hari Ashura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, dengan apa? Aku mengharap pahala ganjaran Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa pada tahun yang lalu. Dan masih banyak hadis yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, dan di dalamnya ada syarat puasa hari ke-9, hari ke-10 pada bulan Muharram ini. Secara keumuman ya, intinya bulan Muharram memiliki banyak keutamaan. Maka mari kita menunaikan sunnah-sunnah ini dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nutrisi yang keempat, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimahullah, apa sih salawat? Apa sih artinya salam? Ana ambil dari salah satu buku yaitu Al-Mumti'. Di sana menyebutkan ada seorang ulama Abul Aliyah rahimahullah taala mengartikan bahwasanya as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya apa? Itu salatullahi sana'uhu alaihi 'indal malaikah wa salatul malaikati ad-du'a. Salawat dari Allah maksudnya adalah pujian Allah pada Nabi di sisi para malaikat. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad SAW di sisi para malaikat. Adapun salawat dari malaikat maksudnya adalah doa, yaitu doa kebaikan. Dan masih banyak arti-arti yang lain. Jadi kalimat Allahumma sholli alaih, yang Allah semoga salawat untuk beliau, maksudnya pujian beliau di sisi makhluk yang maha mulia, yaitu para malaikat. Sedangkan kalimat salam itu bermakna Allah yang menyelamatkan, menjaga, menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya ini adalah salah satu amalan yang kita berusaha untuk mengamalkannya. Adapun di antara dalil atau hal-hal yang berkaitan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, di antara dalilnya adalah perintah untuk berselawat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Di sini menunjukkan ada perintah, dan perintah sekali lagi al-amri fidul wujub. Perintah itu memberikan faedah wajib. Maka kita berusaha untuk menunaikan perintah tersebut. Dalam hadis yang lain pun yang berkaitan dengan masalah salawat, Rasulullah SAW pernah sabda,
man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Wa fi riwayatin man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyra khati'atin wa rufi'at lahu asyra darajatin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalat padaku 1 kali salawat, maka Allah akan memberikan salat. Allah akan mendoakan kepadanya dengan salat tadi 10 kali lipat. Pada riwayat yang lain, barang siapa yang bersalawat 1 salat kepada aku, maka Allah akan mendoakan, akan bersalawat kepadanya 10 salawat, bahkan akan akan diampuni, akan dihapus 10 kesalahan dan akan diangkat derajat 10 derajat. Masya Allah, ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar, yang mana dengan kita hanya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Bahkan ada peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah bersabda, innal bakhila man dzukirtu indahu falam sholli alayya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil adalah siapa? Man dzukirtu indahu, yaitu seseorang yang mendengar namaku disebut, tapi ia tidak bersalawat atasku, dia tidak mengucapkan salawat atasku. Inilah hakikat kebakhilan yang sebenarnya, hakikat yang mana banyak orang melakukan, banyak orang yang melalaikan. Dan kita sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengetahuinya, maka kita untuk berusaha untuk menunaikannya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku, yang paling utama denganku pada hari kiamat kelak, adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Akhwatillah ya. Jadi dalil ini sudah jelas menunjukkan bahwasanya dengan bersalawat kepada Rasulullah ini akan membuahkan banyak pahala. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha untuk menaikkan sunnah-sunnah Rasulullah ini dan perlu diingat untuk salawat juga tentu ada tuntutannya, karena sekali lagi sebagaimana dalam sebuah hadis di mana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendatangi kami dan kami pada waktu itu sedang bermajlis, kita sedang bermajlis berkumpul di majlisnya Sa'ad ibnu Ubadah, maka Bashir ibnu Sa'ad berkata kepada Rasulullah SAW, di mana dia mengatakan, amaranallahu an nusalli alaika ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kami untuk bersolat kepadamu wahai Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaik? Maka bagaimana cara kami bersolat kepadamu? Maka Rasulullah SAW berdiam sehingga tamanaina annahu lam yas'alahu. Jadi kita malahan menganggap kita menyangka, kita sampai berpikir mungkin ini adalah pertanyaan yang tidak perlu kita tanyakan kepadanya. Alangkah baiknya jika kami tidak menanyakan, atau Bashir tidak menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qulu, katakanlah atau bacalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalam kama qad alimtum. Beliau mengatakan salah satu jenis salawat ini kemudian diakhiri dengan dia mengatakan, adapun bacaan salam sebagaimana telah kalian ketahui.
Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah, kaitan dengan bersolawat pada Nabi, kita harus mencontoh pada Rasulullah. Ini salah satu jenisnya, dan masih banyak jenis-jenis yang lain yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun salawat-salawat yang tidak pernah contohkan Rasulullah, salawat-salawat yang tidak pernah contohkan oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan tabi'in, atau pada para 4 madhab, itu banyak salawat-salawat yang dibuat-buat oleh orang. Ada istilah salawat nariyah, ada salawat badariyah, atau mungkin kalau ada orang yang membuat atas nama, misalkan namanya Ahmad, ya salawat Ahmadiyah dan seterusnya. Selama hal itu tidak pernah contohkan Rasulullah, maka tinggalkan. Kita mengikuti tuntunan Rasulullah. Karena Allah telah menegaskan, wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasulmu, ambillah, ikutilah, dan apa yang dilarang oleh Rasulmu, maka tinggalkanlah. Makanya para ulama mengatakan, iktisadu fis sunnati khairun minal istihadi fil bid'ati. Sedikit atau sedang dalam masalah perkara yang sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh berbanyak-banyak dalam perkara bid'ah. Itu saja, kurang lebihnya maaf. Kita berusaha untuk bersahabat dengan Muhammad SAW. Yang paling pendek kita mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Akhirul kalam, subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.